Bayangkan, jika satu data penting hasil susun NAS tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Program pengentasan kemiskinan bisa keliru, porsi anggaran pengentasan tidak sesuai, dan kebijakan yang dibuat tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Semua itu bisa terjadi hanya karena satu hal, resiko yang tidak disadari sejak awal. Hidup selalu penuh ketidakpastian. Begitu pula dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan seperti di Badan Pusat Statistik atau BPS. Ketidakpastian adalah hal yang pasti dan ia membawa dampak besar, yaitu tujuan organisasi bisa gagal tercapai. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan inilah yang disebut resiko. Contohnya sederhana, saat musim hujan, kita tahu ada kemungkinan banjir atau pohon tumbang. Jika kita tidak mengantisipasinya, maka resiko itu akan berubah menjadi masalah nyata. Begitu pula kegiatan yang dilakukan BPS. Ketika kita tidak memperhitungkan resikonya sejak awal, kegiatan sensus dan survei dapat terganggu. Kualitas data bisa menurun, dan kepercayaan publik akan hilang. Resiko tidak dapat dihilangkan, tapi dapat dikelola. Disinilah pentingnya manajemen resiko. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 mewajibkan seluruh instansi pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dan manajemen resiko. Namun, aturan saja tidak cukup. Kuncinya adalah budaya sadar resiko, yaitu kesadaran bersama bahwa resiko ada di setiap langkah kerja kita. Small things matter most. Budaya sadar resiko harus dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang. Contohnya, dalam kegiatan susun NAS, tim lapangan bisa mengalami resiko seperti cuaca ekstrim, wilayah sulit dijangkau, atau responden yang tidak kooperatif. Dengan kesadaran resiko, petugas akan lebih siap dengan membawa peralatan cadangan, menyusun rencana alternatif, hingga melakukan koordinasi intensif. Hasilnya, kegiatan data tetap terjaga meski ada tantangannya. Budaya sadar resiko membawa banyak manfaat bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan peluang pencapaian tujuan. Risiko besar dapat dideteksi dan dikendalikan sejak awal. Yang kedua, efisiensi sumber daya, karena mencegah selalu lebih baik daripada memperbaiki. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat percaya pada data dan kebijakan yang tepat sasaran. Yang keempat, menambah nilai organisasi. Reputasi meningkat seiring kualitas layanan dan tata kelola yang baik. Yang kelima, yaitu dasar pengambilan keputusan yang kuat. Resiko yang dipetakan dengan baik membantu pimpinan menentukan langkah terbaik. Ingatlah, resiko adalah tanggung jawab bersama. Budaya sadar resiko bukan hanya tugas satu bagian, tetapi seluruh insan BPS. Resiko tidak akan pernah hilang, tapi kesadaran kita dapat membuatnya terkendali. Yuk, kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan mulai sekarang. Karena saat budaya sadar resiko menjadi bagian dari keseharian, tujuan organisasi bukan hanya tercapai, tapi melampaui harapan.